Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS tanggal 20 Agustus. Menindaklanjuti isi perjanjian perdagangan resiprokal atau ART dengan Amerika Serikat, Taiwan akan menerapkan program perekrutan adil bebas biaya bagi pekerja migran sektor perikanan dan manufaktur dalam waktu 3 tahun mendatang. Menghadapi masih banyaknya kekhawatiran kalangan industri, Kementerian Ketenagakerjaan akan membentuk tim bimbingan sebelum akhir tahun untuk memberikan bantuan dan informasi secara langsung di setiap perusahaan. Juga akan berupaya menjelaskan biaya perekrutan di luar negeri dengan negara asal. Taiwan akan meluncurkan program perekrutan adil yang dikenal sebagai kebijakan bebas biaya bagi PMA sektor perikanan dan manufaktur selama 3 tahun ke depan sebagai wujud komitmen terhadap perjanjian perdagangan resiprokal dengan Amerika. Selain melakukan sosialisasi, MOL juga akan membentuk tim penasehat sebelum akhir tahun untuk memberikan keterangan di pabrik. 建厂说明，第一个就是缘由，第二个就是说公平招募的一些注意事项内容，还有就是说辅导的措施。 Kewajiban untuk menanggung seluruh biaya pra-kedatangan PMA dan agen luar negeri diakui Ormas Perikanan berada di luar batas kesanggupan mereka. 事实上，很多的渔业它现在是一个亏损跟营运非常严峻的一个状态。这个部分衍生的我们多的一个费用嘛，这个部分是一个非常不公平的。 Lonjakan biaya operasional juga dikhawatirkan sektor manufaktur yang menilai sumber daya pemerintah dibutuhkan untuk menopang industri. 台湾跟当地格的中介会收得太高了，而且借给的这些移工的贷款，因为他们家庭环境都不好嘛，利息听说当地都拿得很高。 MOL menegaskan praktik perbudakan utang merupakan salah satu resiko yang dihadapi majikan Taiwan saat merekrut PMA, yang dapat ditangkal melalui aplikasi program perekrutan adil. Kedepannya, MOL juga akan memberikan informasi mengenai langkah pendukung pemerintah yang akan disampaikan tim pakar lewat sesi penyuluhan di pabrik. National Zhongshan Institute of Science and Technology melakukan uji coba peluncuran roket pengangkut satelit di pangkalan militer Jiupeng, Pingtung kemarin dini hari. Tak disangka roket kehilangan kendali dan jatuh di pegunungan. Dentuman keras yang diiringi guncangan dahsyat serta asap tebal yang menyusul mengejutkan warga sekitar. Warga berteriak panik saat menyaksikan roket berputar dan melesat menuju puncak gunung. Roket pengangkut satelit diluncurkan di pangkalan militer Jiupeng, Pingtung tanggal 19 subuh. Namun roket tersebut melenceng setelah kehilangan kendali dan jatuh di pegunungan serta mengeluarkan asap putih. Walau warga setempat sudah terbiasa dengan latihan militer di sana, peristiwa roket yang diduga lepas kendali tetap membuat mereka was-was. 历年的演习都会有一些状况所以我也一直在要求他们嘛，不要等我们问了希望有什么状况你一定要先通知我。 Pihak pelaksana menjelaskan misi peluncuran roket pengangkut satelit kali ini mengalami anomali orbit pada tahap awal, sehingga mereka mengaktifkan mekanisme penghancuran diri sesuai protokol darurat guna memastikan serpihan jatuh di dalam zona aman yang ditentukan dan tidak menimbulkan fatalitas. Kedepannya, mereka akan menyempurnakan desain dengan mengacu pada data telemetri. Terpengaruh angin barat daya yang kuat dan zona tekanan rendah, wilayah Kaohsiung dan Pingtung diguyur hujan deras sejak pagi. Sementara itu, intensitas Taifun Saudel yang masih berstatus taifun ringan terus menguat. Saudel diperkirakan akan berada di perairan Okinawa, Jepang sekitar Selasa atau Rabu minggu depan. Namun apakah akan mendekati Taiwan masih belum bisa dipastikan. Taifun Saudel yang berada di Samudra Pasifik diperkirakan akan memasuki perairan timur Okinawa, Jepang pada Selasa pekan depan. Ketidakpastian jalurnya masih cukup besar. Jika tekanan tinggi Pasifik melemah, Saudel akan menuju Jepang dan Korea di utara. Sebaliknya, jika tekanan tinggi Pasifik menguat, Saudel akan bergerak ke arah barat-barat laut. Sementara itu, seiring menguatnya angin barat daya dan pengaruh zona tekanan rendah, berbagai tempat berpotensi mengalami hujan deras singkat. Wilayah Kaohsiung dan Pingtung sudah merasakannya sejak pagi. Di Pingtung, sebuah taman kanak-kanak banjir. Di Kaohsiung, penutup lubang got berubah menjadi air mancur dan dalam 24 jam terakhir, akumulasi curah hujan di distrik Chuoying dan Qishan telah melampaui 100 mm.
2 tahun lalu, seorang wanita Taichung menjatuhkan bayinya dari jendela lantai 11 hingga meninggal dunia. Diduga karena perselisihan hubungan dan masalah keuangan dengan ayah biologis bayi. Jaksa mendakwanya dengan tuntutan pembunuhan, namun majelis hakim sipil menilai tersangka melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa, sehingga menjatuhkan hukuman yang lebih ringan padanya berdasarkan pasal pembunuhan bayi oleh ibu kandung, yakni 4 tahun 6 bulan penjara. Wanita berbaju hitam ini diduga menjatuhkan bayi laki-lakinya dari lantai 11 hingga meninggal. Dia mengaku memiliki seorang putri di luar nikah dengan mantan pacarnya dan baru mengetahui dirinya kembali hamil setelah berpisah. Menurutnya, sang mantan kekasih kemudian menggunakan namanya sebagai penjamin untuk pinjaman $1 juta, tapi menolak memberikan dukungan finansial untuk putri mereka. Karena marah, dia pun tega membunuh bayinya, namun mengaku menyesal setelah kejadian. Jaksa mendakwanya dengan pembunuhan berencana, tapi majelis hakim warga mengubah tuduhan menjadi pembunuhan bayi oleh ibu kandung dan menjatuhkan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan. Kasus ini masih dapat diajukan banding. Sebuah kasus pelecehan anak yang mengejutkan terungkap di sebuah pusat penitipan anak di Indonesia pada akhir April lalu. Para pelaku diduga mengikat tangan dan kaki anak-anak dan bahkan mencemplungkan kepala mereka ke dalam bak air. Diketahui ada 144 anak yang telah menjadi korban. Pengadilan Indonesia mengadakan sidang tahap pertama pada hari Selasa untuk memeriksa 11 dari 32 tersangka. Dinding luar dan gerbang utama tempat penitipan anak yang terlibat kasus dipenuhi grafiti bernada vulgar. Seorang mantan staf menguak aksi penganiayaan yang terjadi di pusat penitipan anak di kota Yogyakarta ini. Pada akhir April, kepolisian menemukan sejumlah anak yang diikat di bagian kaki dan tangannya, bahkan ada yang diikat pada pintu. Dalam sidang tanggal 18, jaksa menuduh selain mengikat kaki tangan anak, tersangka juga tidak memberikan makanan yang layak. Bahkan sempat mencemplungkan kepala anak secara paksa ke dalam bak air, menyebabkan korban menderita labilitas emosional dan gangguan tidur. Jumlah korban mencapai total 144 orang, mayoritas berada di kisaran usia 2 tahun. Ya, masih banyak yang terdampak dari kasus ini ya. Kalau anak saya sendiri masih terapi juga. Banyak yang masih terapi, banyak kok. Yang masih ada perilaku menyimpangnya juga banyak kok, masih banyak anak-anak. Salah satunya apa, masih trauma ketakutan atau? Betul, takut sama ketemu sama orang baru, ada yang takut sama perempuan berhijab panjang, ada yang ya hiperaktif, ada yang agresif. 11 dari total 32 oknum yang ditetapkan sebagai tersangka telah disidang. Sementara itu, pengelola juga didakwa karena tidak memiliki izin usaha dan memprovokasi tindak kekerasan. Saat ini ada sekitar 3.000 pusat penitipan anak di seluruh Indonesia. Mayoritas diantaranya tidak memiliki izin operasional. Menyusul skandal penganiayaan anak ini, semua pihak mendesak agar pemerintah menerapkan peninjauan ketat terhadap perizinan dan mekanisme kontrol terhadap institusi penitipan anak. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.